Modul 1.3 Demonstrasi kontekstual visi guru penggerak menerapkan inquiry apresiatif Bagja. Jumpa lagi dengan saya Ike Ristianti, calon guru penggerak Angkatan 8 TK Bina Patra Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bersama dengan fasilitator saya adalah Bapak Bayu Dwi Jatmika dan pengajar praktek Bapak Andang Narendra. Tujuan demonstrasi kontekstual yaitu menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk mengidentifikasi potensi pada murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak terwujudnya murid yang berakhlak mulia, mandiri, adaptif, kolaboratif, kreatif, dan kompetitif sesuai profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, maksudnya saya menginginkan murid yang religius, berbudi pekerti luhur, menjunjung nilai moral yang baik dan agamis. Mandiri, yaitu menjadi anak yang mampu mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Adaptif, yaitu murid yang dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Kolaboratif, murid yang mampu bekerja sama dengan semuanya. Kreatif, murid yang bisa memberikan ide-ide yang baru dan menciptakan sesuatu menjadi lebih menyenangkan. Kompetitif, murid yang mampu menghadapi kerasnya zaman mendatang, mampu berkompetensi demi kemajuan bangsa dan negara. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kemandirian pada murid. Tahapan Bagja yang pertama adalah B. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama atau define. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang pertama, saya akan mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kemandirian anak. Kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian anak di kelas. A. Ambil pelajaran atau discover. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih mandiri? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian anak? Yang pertama, saya akan mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak berjalan. Contohnya dengan cara wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat terhadap guru, kepala sekolah, peserta didik, murid, atau orang tua. G. Gali mimpi atau dream. Kemudian G. Gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak berjalan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan memiliki murid yang mandiri dalam belajar? Kemudian yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah murid-murid dapat meningkatkan kemandirian?
Yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kemandirian tersebut? Tindakannya, membuat deskripsi bagaimana cara menumbuhkan kemandirian pada anak. Contoh hasil memberikan tanggung jawab dalam kegiatan di kelas. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasilnya yaitu saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak agar bisa bersikap mandiri. Kemudian membuat gambaran sikap dan responden anak atas kesalahan yang mereka buat melalui cerita yang berkarakter. Contoh hasilnya adalah anak-anak dapat mengambil hikmah yang ada dalam cerita. C. Jabarkan rencana atau desain. Jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian pada anak? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Berapa lama target untuk mencapai hasil meningkatnya kemandirian? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kemandirian? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kemandirian? Tindakannya, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kemandirian. Apa saja tindakan yang menunjukkan kemajuan dalam kemandirian. Memberikan penghargaan kepada anak yang mampu mandiri. Melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan penguatan. Misal, kebijakan mengenai larangan orang tua masuk area sekolah atau kegiatan kreativitas yang mandiri atau lomba-lomba yang mendukung kemandirian, misalnya memakai baju sendiri dan lain sebagainya. A. Atur eksekusi atau deliver. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian anak? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa sajakah mereka itu? Kapan usaha ini akan mulai dilakukan? Bagaimana monitoring yang akan saya lakukan? Siapa yang akan membantu saya mengevaluasi dalam penerapannya? Tindakannya mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap minggunya. Membuat acara konseling dengan orang tua. Terima kasih sudah menyimak video saya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat.